Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak. Halo Sobat ASN Berakhlak, kembali lagi di podcast Latsar Angkatan 10 Kelompok 2. Di episode kali ini kita akan membahas fenomena pelanggaran core value ASN yaitu berakhlak yang kita temukan berdasarkan satu video yang dipublikasikan oleh KPK. Nah, untuk memeriahkan kegiatan kita ini, saya mengundang dua teman saya, yaitu Mbak Sari Sujayanti dan Mas Jafri Supriyanto. Halo Mbak Sari. Halo Kania, Mas Jafri. Ya, ini saya diskusi sama Mbak Halo. Sari dulu ya. Mas Jeffrey, boleh ditunggu. Mbak Boleh. Sari, nih, kita langsung aja nih ke inti podcast kita hari ini. Kan kita mau ngebahas nih tentang pelanggaran nilai berakhlak yang dilakukan oleh ASN. Kan ada video tuh yang udah diupload oleh KPK. Nah, Mbak Sari udah nonton ya? Udah nonton. Boleh nggak Mbak Sari berbagi sama kita kira-kira Mbak Sari menemukan apa nih nilai pelanggaran core value ASN yang ada dalam cerita di video tersebut? Silahkan Mbak Sari. Ya, jadi teman-teman semua, di sini saya sama Mas Jafri ingin bahas salah satu video, judulnya itu Rumah Perkara. Jadi di mana video selama kurang lebih 19 menit ini, kita temukan banyak sekali pelanggaran terkait nilai-nilai ASN berakhlak dan mungkin bisa dijadikan bahan pembelajaran kita semua ya Pak. Nah, dari scene awal itu, video aja udah ada menunjukkan perilaku yang melanggar sih, yaitu kayak pas ketika Pak Lurah itu tidak bersaing secara jujur dalam pemilihan, kemudian ia juga dibantu pihak pengusaha untuk memenangkan pemilihan tersebut. Jadinya kemudian Pak Camatnya juga pun ternyata diketahui turut dalam persetujuan proyek pengusaha itu untuk memenangkan jadi sebagai tim suksesnya biar Pak Lurah itu menang sebagai lurah gitu. Nah, dari sini itu udah jelas banget itu melanggar nilai akuntabilitas sama loyalitas. Jadi bahwa seharusnya tuh sebagai ASN Pak Lurah itu bersaing dalam pemilihan secara jujur ya Kak. Kemudian harus menunjukkan sikap disiplin dan bertanggung jawab dalam menjaga nama baik aparatur sipil negara yang seharusnya itu melayani rakyat. Gitu. Oke, setuju. Kalau misalkan Mas Jafri nih, gimana pendapatnya? Ya, kalau dari saya sih, dan masih dari yang scan yang pertama itu ya, yang masih pemilihannya Pak Lurah itu kan dia sempat berjanji ya kepada masyarakat itu tentang memperhatikan masyarakatnya, seperti ya pertama memperbaiki infrastruktur ya, memperbaiki musola, terus mempercantik posyandu, terus memperhatikan juga tentang pertanian di sektor pertanian itu nanti bibit-bibitnya diperhatikan sama penyediaan pupuk gitu. Tapi dari hasil yang didapatkan dari video itu nggak ada sama sekali dia uh, menyelesaikan masalah-masalah itu. Tapi dia justru memperkaya diri dengan cara membantu membantu para apa namanya ya pengusaha untuk pengusaha real estate ya untuk menjual-jual itu apa eh, lahan dari masyarakat itu sendiri. Jadi di sini yang kita lihat di situ sikap yang dilanggar dari Pak Lurah ini adalah sikap berorientasi pelayanan sama akuntabilitas dan kompetensi. Yang seharusnya yang dilakukan sama Pak Lurah ini adalah yang sesuai dengan nilai apa namanya nilai dasar ASN itu ya yang apa namanya berorientasi pelayanan, akuntabilitas dan kompetensi itu seharusnya dia bertanggung jawab dengan apa yang udah dijanjikan sama masyarakat ya agar dilaksanakan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat itu menurut saya. Terus ada juga nih yang kedua yang sekian berikutnya itu dia Palula itu kan memiliki wanita simpanan di desa itu ya. Di sini dia menunjukkan bahwa sikap yang tidak setia dan tidak harmonis terhadap keluarga juga. Terus dia juga melanggar dari sisi loyalitas terhadap sebagai ASN. Dia menunjukkan sikap yang tidak terpuji dengan mencoret nama baik ASN. Kalau misalnya kan masyarakat lain tahu atau orang-orang lain tahu dengan sikap kayak gitu kan berarti dia melanggar. Dia yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai dari kesetiaan, terus menjaga nama baik dari institusinya atau dari ASN-nya itu justru dia
mencoreng nama baik itu. Di sini dia itu mencoreng apa melanggar sikap-sikap itu harmonis dan loyalitas yang seharusnya dia menjaga kesetiaan juga menjadi panutan bagi masyarakatnya dengan tidak memiliki wanita yang penasihat tanda kutip ya. Juga sehingga masyarakat itu tidak kehilangan kepercayaan terhadap dirinya. Itu aja sih. Ya, Mbak Nia. Ya, saya setuju sih, benar Mas Jeffrey. Jadinya kalau misalkan masyarakat udah kehilangan rasa percaya kan susah ya. Kalau misalkan mau percaya lagi gitu. Ketika misalkan udah nggak setia sama keluarga, gimana nanti dia bisa pegang janji setia sama rakyat? Setuju Iya, banget. setuju ya. Gitu. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke Mbak Sari. Mbak Sari, boleh kasih kita point of view yang lain nggak? Kira-kira dari video tersebut ada lagi nggak yang Mbak Sari temukan? Nah, kemudian kita lanjut nih ya, di scene berikutnya itu ada, yaitu tentang ketika pihak pengusaha itu datang ke tempatnya Pak Lurah untuk meminta persetujuan terkait apa namanya penggusuran lahan itu. Nah, padahal di situ saat itu lingkungan di tempat Pak Lurah itu sedang mengalami masalah kekeringan, yaitu seperti kualitas bibitnya itu yang sedang buruk, terus pupuknya tidak selalu ada. Jadi Pak Lurah di situ saat itu tidak kurang tanggap dalam dan kurang berinovasi untuk menyelesaikan masalah itu, tapi malah melakukan kerjasama dengan pihak pengusaha lain. Kemudian dia juga melupakan janjinya dulu pas di awal kan dia kampanye untuk mensejahterakan rakyat, tapi ternyata dia tidak memikirkan nasib warganya sehingga kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan warganya gitu. Nah, di situ muncul pelanggaran nilai berorientasi pelayanan, adaptif, loyalitas, dan kolaboratif. Karena seharusnya Pak Lurah itu sebagai ASN melaksanakan pekerjaannya itu dengan mensejahterakan rakyat. Nah, di sini beliau itu nggak menerapkan nilai-nilai sila kedua, yaitu sikapnya dia itu hanya memikirkan keuntungannya diri sendiri dan tidak mencerminkan untuk mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pimpinan untuk keluarganya gitu. Kemudian seharusnya juga sebagai lurah dia juga harus memiliki kemampuan untuk berinovasi ya dalam menyelesaikan permasalahan warga. Jadi ketika ada masalah di lingkungannya harusnya dia mencari solusi dengan pihak lain untuk menemukan jalan keluar bagaimana masalah itu bisa selesai dan bekerja sama, tapi dia malah bekerja sama dengan pihak lain untuk menguntungkan diri sendiri gitu sih. Kemudian lanjut di scene berikutnya itu juga ada lagi terkait yang ketika istri Pak Lurah itu berusaha mengingatkan bahwa jabatan lurah seharusnya itu melindungi warganya. Namun di sini dia malah nggak menghiraukan pendapat istrinya dan merasa istrinya mengerti situasi yang sedang dihadapi saat ini gitu kan. Tapi justru beliau malah tidak mendengarkan istrinya dan kemudian dia melanggar di situ dia melanggar nilai harmonis, kolaboratif dan akuntabel. Karena seharusnya dia tuh sebagai lurah dia mendengarkan aspirasi rakyat, memberikan kesempatan orang lain juga untuk mengemukakan pendapat. Jadi sehingga seharusnya dia tidak mementingkan kepentingan sendiri. Jadi harus mementingkan banyak orang dulu, baru tidak untuk keluarga atau kelompok tertentu gitu sih. Betul, saya setuju sih, Kak. Terakhir nih, Mas Jafri bisa nambahin nggak? Ada nggak point of view lain juga yang Mas Jafri dapat untuk video ini? Masih ada sih di scene akhir itu. Ini kan kita berbicara tentang pengusaha yang berusaha untuk merebut lahan dari masyarakat ini ya. Nah, di sini itu ada yang tertunda itu yang membuat proyek ini tertunda itu karena ada salah satu warga yang nggak mau menjual lahan sama rumahnya gitu. Namanya itu dia Mbak Ella kalau di video itu namanya Mbak Ella. Mbak Ella ini juga adalah salah satu apa namanya simpanan dari Pak Lurah ini gitu. Nah, si Mbak Ella ini dia juga kan sebagai warga ya. Jadi di sini Pak Lurah itu dia menyalahgunakan kewenangan sebagai lurahnya. Dia di sini memaksa salah satu warganya untuk keluar, padahal kan warganya nggak mau ya. Di sini dia memaksa warganya untuk keluar agar supaya mendapatkan surat-surat tanah dari warganya ini, biar segera proyek ini bisa dilaksanakan gitu. Jadi di sini dia Pak Lurah itu apa namanya melanggar
dasar-dasar nilai-nilai dasar ASN itu yang bagian akuntabilitas juga. Nah, di sini dia melanggar karena dia menyalahgunakan kewenangan ya, menyalahgunakan tanggung jawabnya sebagai lurah itu. Jadi yang seharusnya kan di sini ya kalau misalnya seorang ASN atau sebagai pelayan masyarakat itu dia tidak menyalahgunakan kewenangan tersebut. Dia justru harus bertanggung jawab terhadap terhadap jabatannya itu untuk mensejahterakan masyarakatnya itu gitu. Gitu sih. Luar biasa. Wah, saya dapat banyak insight nih dari teman-teman di sini, dari Kak Sari juga Mas Jafri. Kalau boleh saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, jadi melalui video ini kita belajar bahwa sebagai seorang ASN sudah sepatutnya kita menerapkan nilai berakhlak ini dalam tugas pelayanan kita, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, dan kolaboratif. Dan nilai-nilai tersebut tuh merupakan nilai-nilai yang saling berkaitan dan berkesinambungan. Jadi nggak bisa kita cuma milih salah satu dan mengenyampingkan nilai yang lain. Karena jika demikian, tujuan ASN yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah jadinya tidak terwujud. Oke, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih untuk kesempatan diskusinya buat Mbak Sari dan Mas Jafri. Semangat terus untuk kita dalam menjalani program Latsar, terlebih dalam pelayanan kita nantinya di masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. ASN berakhlak, Bangga Melayani bangsa.